yang saleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka akan kami kumpulkan mereka bersama keluarga mereka, bersama anak keturunan mereka ketika di surga. Meskipun bisa jadi tingkatan amal mereka berbeda. Coba saya kasih ilustrasi, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Anda berada di Pacitan. Di depan Bapak Ibu ada hidangan makanan yang enak. Tahu tuna, abon tuna, terus apa lagi? Ikan tuna dan aneka serba tuna. Masya Allah. Baru tahu saya ternyata produksinya ada di sini. Iklannya sampai Jogja, Pak. Ada baliho besar di sana, tahu tuna. Sudah lama itu. Saya baru tahu kalau produsennya ada di sini. Masya Allah. Ini promosi loh, Pak. Online ini. Baik. Jadi di depan Anda ada banyak sekali makanan enak. Tiba-tiba dapat WA dari anaknya yang sedang kuliah di luar kota. Pak, awak waras arto telas. Iku anak era di duit rai somangan, Pak. Kira-kira jenengan yang sedang dalam kondisi menghadapi makanan yang serba enak, tapi dapat kabar anaknya kaliren belum makan karena uangnya habis, bisa nggak menikmati makanan itu? Bisa kira-kira jawab? Bisa? Nggak bisa. Sebagai orang tua, karena kita ini bukan binatang, kita punya perasaan, punya jiwa, punya perasaan. Sehingga rasa enak itu tidak hanya sebatas indera pengecapan, tapi juga masalah perasaan. Meskipun di depannya makanan yang enak, tapi kalau dia dapat kabar keluarganya dalam kondisi seperti itu, mungkin dia nggak bisa merasakan kenikmatan. Karena belum tentu indera itu berfungsi maksimal kalau perasaannya dalam posisi nggak enak. Ada sebuah video ya. Salah seorang pengedar narkoba atau bandar yang dia sudah akan divonis hukuman mati dan hukuman matinya besok. Hari ini dia diberitahu hukuman matimu besok. Terus dia bilang kepada petugas, kalau saya sudah tidak lagi diizinkan untuk bebas dan besok saya akan dikasih hukuman mati, saya minta berikan saya satu kesempatan. Berikan saya makanan yang paling saya suka. Kamu minta apa? Akhirnya dia menyebutkan makanan yang paling dia sukai. Dikasih, Pak, makanan yang paling dia suka. Terus dia makan. Saat makan tuh di video, Pak. Saat dia makan di video itu tangannya gemeter, Pak. Dia makan tuh sambil tangannya gemeter. Karena dia besok akan dihukum mati. Dalam posisi di depannya makanan yang paling dia suka. Sebab manusia punya perasaan. Indra tidak akan bisa berfungsi maksimal ketika perasaan seorang manusia gak karuan. Karena itu bagian dari pelengkap bagi mereka yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah pertemukan mereka dengan anak keturunannya apabila semuanya dalam kondisi mukmin. Baik. Lalu bagaimana cara Allah mempertemukan itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, "Innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal litaqarra bihim 'ainuhum." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat anak keturunan orang-orang yang beriman ke tingkatan surga yang lebih tinggi agar bisa bertemu dengan orang tuanya, meskipun bisa jadi dia lebih rendah amalnya dibandingkan orang tuanya, agar orang tuanya bisa semakin bahagia karena ketemu anak keturunannya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh At-Tabrani yang juga dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
idza dakhala ar-rajulul jannah, apabila ada orang yang masuk surga, sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi, maka orang itu akan bertanya, di mana bapakku, di mana istriku, di mana anakku? Yang dia tanya adalah orang terdekat yang ada dalam lingkaran keluarganya. Fayuqal, maka disampaikan kepada orang ini, innahum lam yablughu darajatan. Mereka ini amalnya tidak sampai sebagaimana amal kamu. Maka mereka di tempat yang berbeda dengan kamu. Sebab surga itu bertingkat, yang tingkatannya tergantung dari apa, Pak? Derajat amal dan takwa yang dimiliki oleh masing-masing penghuninya. Sehingga manusia yang derajat surganya paling tinggi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajat surganya paling tinggi karena beliau adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling tinggi derajat kesolehannya dibandingkan yang lain. Baik. Dalam satu keluarga tingkat takwanya bisa jadi beda-beda. Ada keluarga yang bapaknya lebih bertakwa daripada anaknya. Sebaliknya ada keluarga yang anaknya lebih bertakwa dibandingkan bapaknya. Anaknya Masya Allah hafid Quran, bapaknya tali bengkong gak iso moco. Sehingga berbeda tingkat takwanya. Demikian pula suami istri. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Sehingga mereka yang berada di surga yang lebih tinggi akan dipertemukan dengan mereka yang berada di surga yang lebih rendah. Bagaimana cara mempertemukannya? Yang lebih rendah diangkat oleh Allah Subhanahu. Yang lebih rendah diangkat oleh Allah Subhanahu. Agar dia bisa ketemu dengan yang lebih tinggi. Karena itu di lanjutan ayat Allah katakan, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Artinya yang terjadi bukan yang tinggi di bawah turun, tapi yang di bawah dinaikkan ke atas. Subhanallah. Maka jamaah yang kami hormati, memiliki keturunan yang saleh itu investasi yang besar. Yang insya Allah manfaatnya akan bisa kita dapatkan pada saat orang tua itu menghadap Allah Subhanahu wa taala di surga. Karena mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sudah masuk waktu Isya dan kita akan salat terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita lanjut setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali kita lanjutkan kajian yang tadi kita break sejenak untuk melaksanakan salat Isya. Kami masih menyampaikan dan membahas firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan anak keturunannya juga beriman, maka nanti kami akan kumpulkan mereka bersama anak keturunannya. Dan kita tadi menyampaikan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika seseorang masuk surga, maka dia bertanya kepada Allah Ta'ala,